Jadi sekali lagi yang mesti direvisi adalah isi kepala presiden. Karena beliau salah mengartikan demokrasi. Itu soalnya. Otaknya kekecilan, karena dia salah melangkah. Yang juga sama, yaitu harapan palsu itu. Tidak boleh dibicarakan lagi. Polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal, tapi dia nggak paham. Mau ini klarifikasi aja. Itu tadi Bang Rocky bilang presiden nggak ngerti Pancasila. Saya ini agak tersinggung. Karena itu presiden kita. Pancasila itu sebagai ideologi gagal karena bertentangan sila-silanya tuh. Tapi itu harus diklarifikasi. Karena itu tuduhan yang sangat serius menurut saya. Terima kasih. Ya, saya serius menuduh itu dan saya nggak akan klarifikasi. Sangat fatal sekali ya seorang Rocky Gerung yang katanya tokoh dalam tanda petik bisa berbicara begitu, mengatakan bahwa presiden tidak paham Pancasila, tidak mengerti Pancasila. Tetap hati-hati karena kritik secara akademis, secara logis itu harus dibedakan dengan fitnah ataupun pencemaran. Lihat lebih dalam lagi, ada apa di situ? Kemanusiaan, kemanusiaan ada di situ. Kamu akan kami hukum 10 tahun. Oh jangan Pak Hakim, lama 10 tahun. Habis sidang ini tembak mati Pak Hakim. Saya minta hukumannya tembak. Allahu Akbar. Nggak usah pakai hukum, nggak usah. Karena Ustaz tidak cocok di penjara. Di penjara itu adalah pelaku-pelaku tindakan pidana. Semua pelaku maksiat disimpan ke dalam penjara. Ustaz tidak cocok di penjara. Bagusnya tembak mah. Itu yang kami cari. Allahu Akbar. Bahwa kita umat Islam ini tinggal menunggu kapan komando ulama. Kalau ulama sudah komando, kalau saatnya Allah sudah perintahkan, Allahu Akbar. Kasihan jumlah yang minoritas ini, kasihan. Antum kalau tidak senang sama saya, lapor kepada Tuhanmu yang bekas Tuhan saya juga. Kan begitu. Urusan agama kafir, kopar kafir dilapor. Lapor ke Tuhan. Kalau orang Kristen kurang senang sama saya, lapor kepada Tuhan. Assalamualaikum sus. Salam. Ada apa? Itu Yahya itu kurang ajar betul. Coba dia dihukum. Bolak-balikan mobilnya. Ulama ditangkap di Gari gara-gara kerumunan. Jadi kalau ada orang Cina nggak Islam, di akhirat setetes pun nggak dapat. Wajar karena dia kafir. Kalau dia orang kafir, memang pikirannya memang dunia aja. Kalau dia kafir, pikirannya dunia saja, memang wajar. Di akhirat bidadarinya 4.900. Kalau mati syahid 2,5 juta bidadarinya. Gratis, semua gratis gitu. No, neraka no gratis, no sana neraka gratis. Masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Sudah mulai ngerti ya. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Oh di sini, saya sudah mulai ngerti. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Jangan sombong sama pangkat. Hei Jokowi, jangan sombong sama pangkat. Hei Megawati, jangan sombong sama pangkat dan jabatanmu. Di atas kalian ada Allah. Kali dia heran dipites kayak gitu sama Allah. Maju terus, Polri dan TNI. Jangan pernah takut. Siapapun yang merusak negara, siapapun yang membuat kekacauan negara, sikap berani, benar, dan berani. Ditangkap di Borgo, di penjara. Wah dia ngomong, Habib musuh punya pistol, kita nggak punya. Kadang-kadang intelnya SD nggak lulus sih. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Tidak mau diajak revolusi akhlak. Sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia. Sudah. Takbir. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf. Kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir.
presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat. Lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, saudara. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok. Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Bunuh semua pendeta yang terlibat, saudara. Takbir. Berani bunuh pendeta-pendeta radikal. Berani habisi Kristen radikal. Takbir. Jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Lonte hina Habib digagak polisi. Ditangkap enggak? Dijagain dia. Jangan-jangan minta jatah kali. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Beliau sekedar tes ombak tuh, seberapa serius tanggapan publik. Tapi saya anggap publik nggak akan layani itu karena berkali-kali ombaknya ombak palsu, jadi nggak perlu terlalu diperhatikan lah. Ini angin sorga, banyak angin sorga hari-hari ini. Pemerintahan Pak Jokowi, kita hidup di dalam gelombang ketidakpercayaan itu karena yang diucapkan lain. Jadi kalau beliau tiba-tiba punya ide untuk membatalkan ITE yang juga sama, yaitu harapan palsu itu. Nah, Presiden Jokowi sendiri yang menyebutkan negeri ini, demokrasi kita tidak memerlukan oposisi karena kita Pancasilais. Dia tidak menghendaki oposisi. Otaknya kekecilan karena dia salah melangkah. Dalam soal politik, Presiden Jokowi justru harus memperbaiki cara dia melangkah di dalam track demokrasi gitu. Bukan sekedar ucapin undang-undang ITE lalu semuanya simsalabim selesai gitu. Enggak. Jadi kalau dikatakan silakan kita revisi undang-undang ITE, iya. Tetapi oposisi sudah diserap ke istana. Lalu siapa yang mau bicara? Kan nggak ada kan. Kalau itu orang pahami mau pakai perbanyak aja segala macam undang-undang tuh. Tetapi kalau kekuasaan itu tidak paham tentang demokrasi, percuma, nggak ada gunanya tuh. Jadi presiden mesti datang dengan pidato baru bahwa saya bersalah selama ini karena menganggap oposisi itu buruk. Oleh karena itu saya revisi
cara saya berpikir. Bukan undang-undangnya yang direvisi, cara beliau berpikir tentang demokrasi. Undang-undang ITE sekali lagi itu cuma bungkus aja dari isi politik yang anti oposisi. Kalau pikiran beliau bermutu, kalau apa yang diucapkan presiden itu bermutu, maka Jaksa Agung hari ini sudah mengucapkan turunan derivat dari pidato presiden. Ide yang bagus itu, ide yang bermutu harusnya diikuti dengan langkah yang bermutu juga tuh. Dan sekali lagi saya mau terangkan bahwa intinya adalah istana tidak paham demokrasi. Kalau dia paham demokrasi, maka problemnya bukan sekedar pada undang-undang ITE, tapi pada aturan kebebasan berpolitik, keinginan untuk membujuk Pak JK, membujuk Pak SBY. Ini kan orang tangkapnya, wah berarti Presiden Jokowi hanya mau membujuk dua tokoh itu, sementara yang lain silahkan masuk penjara gitu kan. Itu analisis saya. Tahu semua paket ekonomi itu akhirnya berantakan tuh, karena udah bikin paket sampai paket 12 udah kayak seri Koping Ho tuh. Ini Pak Jokowi udah di ujung kekhawatiran dia tiba-tiba punya ide untuk melepaskan kendali politik. Itu ajaibnya di situ tuh. Rocky Gerung ini harus diberikan satu pelajaran dalam etika. Pernyataan pengamat politik dan akademisi Rocky Gerung kembali menjadi sorotan publik. Kali ini Rocky menyebut jika Presiden Jokowi tidak memahami Pancasila dan organisasi masyarakat. Menurutnya, ketidakpahaman Presiden Jokowi pada Pancasila karena kebijakan pemerintah yang telah berhutang, menaikkan iuran BPJS, serta melanggar undang-undang lingkungan. Polisi Pancasila atau presiden juga nggak ngerti Pancasila kan? Dia hafal tapi dia nggak paham. Kalau dia paham dia nggak berutang itu. Kalau dia paham dia nggak naikin BPJS. Kalau dia paham dia nggak melanggar undang-undang lingkungan. Selain itu, ia juga menyebut jika Pancasila sebagai ideologi yang gagal karena menurutnya sila-sila yang terkandung dalam Pancasila saling bertentangan. Saya bahkan ingin mengatakan Pancasila itu sebagai ideologi gagal karena bertentangan sila-silanya tuh. Dan saya pernah tulis risalah panjang lebar di majalah Prisma dengan riset akademis yang kuat untuk menerangkan bahwa Pancasila itu bukan ideologi dalam pengertian akademis. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi mengatakan negara sebesar Indonesia tak akan bisa kokoh apabila memiliki ideologi yang berbeda-beda. Tidak mungkin negara sebesar kita Indonesia ini bisa kokoh bersatu seperti ini kalau ideologinya berbeda-beda. Mau kemana kita? Coba lebih dalami lagi. Akan muncul ideologi-ideologi yang setiap program Bapak Ibu sekalian luncurkan ada rasa ideologi Pancasilanya. Seperti diketahui, Indonesia merupakan negara multikultural yang memiliki segala keberagaman yang ada di masyarakatnya, di mana keberagaman tersebut dapat disatukan dengan satu ideologi, yaitu Pancasila. Ini urusan yang berkaitan kenaikan tarif BPJS Kesehatan. Kalau cara kita menerangkan tidak clear, tidak jelas, dibacanya kelihatannya kita ini ingin memberatkan beban yang lebih banyak, supaya kita semuanya tahu, tahun 2019 kita telah menggratiskan 96 juta rakyat kita. Jika melihat jumlah peserta BPJS yang digratiskan dan dibandingkan dengan jumlah masyarakat miskin di Indonesia, yang menurut data BPJS per Maret 2019 sebanyak 9,41% atau 25,14 juta orang. Dengan begitu, masyarakat yang termasuk non-miskin pun turut mendapatkan pelayanan gratis kesehatan. Dalam hal ini, Presiden Jokowi mencontohkan kebijakan tersebut dengan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan PKH. Saya berikan contoh urusan yang misalnya berkaitan dengan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, PKH. Itu ada ideologinya. Menurutnya, program tersebut mengandung unsur ideologi Pancasila yang kedua, yaitu pri kemanusiaan yang adil dan beradab. Lihat lebih dalam lagi, ada apa di situ? Kemanusiaan, pri kemanusiaan ada di situ. BBM satu harga, ada ideologinya di situ saja, ada. Saya pastikan ada. Keadilan sosial ada di situ. Kemudian, mengenai hutang negara seperti yang juga dikatakan Rocky, pada pemerintahan Presiden Jokowi di periode pertama, sebagian besar hutang negara digunakan untuk 3 sektor, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Mengenai infrastruktur sendiri, Presiden Jokowi mengatakan dalam program tersebut
juga ada unsur ideologi Pancasilanya, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Infrastruktur, jangan dilihat tidak ada ideologinya. Orang hanya melihat fisiknya, atau orang hanya melihat urusan ekonominya. Tidak, ini adalah mempersatukan. Di situ ada persatuannya. Ia juga menegaskan, jangan dianggap remeh terhadap kebijakan yang telah ada, sebab setiap program dibuat oleh pemerintah pasti mengandung ideologi Pancasila. Yang setiap program Bapak Ibu sekalian luncurkan ada rasa ideologi Pancasilanya. Menyoal pernyataan Rocky Gerung, pihak istana pun tak ingin menanggapinya dan menyerahkan kepada masyarakat untuk menilainya sendiri. Mana yang betul dan mana yang salah, siapa yang betul-betul nasionalis dan siapa yang sedang mencari panggung. Kalau ini tidak mengerti masalah ideologi, nggak ngerti masalah Pancasila, berbahaya negara ini. Hanya doa yang saya minta kepada jamaah, ya Allah ya Rabbi, lindungilah mubalik kita, khususnya Ustadz Yahya Waloni, dalam ridho dan ampunanmu. Kalau Islam sudah disingkirkan, dengan leluasa dia akan menguasai kekayaan Indonesia yang begini kaya. Ini yang orang kafir dan munafik iming-imingi. Tapi ada satu benteng yang kuat yang mereka tidak bisa tembus. Apa itu? Islam. Kalau Islam sudah dikalahkan, insya Allah mereka bisa berkuasa di negara ini. Bahwa kita umat Islam ini tinggal menunggu kapan komando ulama. Kalau ulama sudah komando, kalau saatnya Allah sudah perintahkan, Allahu Akbar. Kasihan jumlah yang minoritas ini, kasihan. Umat Islam masih sabar. Orang-orang kafir manfaatkan situasi ini. Mereka menjadi berani, mereka menjadi kuat karena ada orang munafik yang mensponsori. Nah, itu saya bilang tadi, seorang tokoh nasional Profesor Din Samsudin pun sekarang menjadi sorot. Kalau saya, Ustadz Somad, Tengku Zulkarnain, beberapa ustadz di lapangan, sudahlah kami sudah kenyang dengan fitnahan. Widodo ini ada bagusnya apa? Terlihat mana emas, mana imitasi, mana mukmin, mana munafik, terlihat jelas. Kita ini orang dari kafir masuk Islam, ada kepentingan apa? Tidak ada tendensi apapun, tidak ada interest apapun, baik kepentingan politik, apalagi kepentingan finansial. Kami dari kafir masuk Islam ini karena mempelajari tidak ada agama yang paling benar di dunia ini kecuali agama Islam. Coba saya bandingkan ya. Masuk ke dalam gereja pakai sepatu, entah sepatu ini sudah injak kotoran, masuk. Baru dikatakan ini rumah Tuhan. Melakukan nyanyian-nyanyian yang tidak diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena Nabi Isa pengikutnya tidak ada, hanya 12. Itu pun 8 dieksekusi mati, 4 lari ke dalam goa. Terbitlah kitab Ashabul Kahfi. Jadi Nabi Isa tidak ada pengikutnya. Kafirlah orang-orang yang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Tangkap tuh Yahya Waloni, bilang-bilang kafir. Bukan saya bilang, Al-Quran, Al-Maidah. Tangkap tuh Al-Quran. Antum kalau tidak senang sama saya, lapor kepada Tuhanmu yang bekas Tuhan saya juga. Kan begitu. Urusan agama kafir, kopar kafir dilapor. Isa anak Maryam adalah Tuhan selain Allah. Mereka adalah kafir. Adakah nanti hakim tanya, apakah betul Anda mengatakan orang Kristen kafir? Bukan saya Pak Hakim, Al-Quran. Saya cuma menyampaikan. Kenapa kamu sampaikan? Ya karena Ustaz. Kamu akan kami hukum 10 tahun. Oh jangan Pak Hakim, lama 10 tahun. Habis sidang ini tembak mati Pak Hakim. Saya minta hukumannya tembak. Allahu Akbar. Nggak usah pakai hukum, nggak usah. Karena Ustaz tidak cocok di penjara. Di penjara itu adalah pelaku-pelaku tindakan pidana. Semua pelaku maksiat disimpan ke dalam penjara. Ustaz tidak cocok di penjara. Bagusnya tembak mah. Itu yang kami cari. Allahu Akbar. Antum kalau tidak senang, inilah bangsa kita ini sudah terbiasa. Tidak mau berdialog, tidak mau berdebat dengan rasional.
menghina-hina, menjatuhkan reputasi para tokoh, termasuk menjatuhkan reputasi para ulama. Nah, itu tindakan siapa itu? Itu tindakan siapa? PKI, bukan orang beragama, bukan. Jadi kalau yang menikam ulama, yang membunuh ulama, itu bukan orang beragama. Itu sudah terjadi pada peristiwa 1928, 1948 dan 1965. 6 jenderal, 1 perwira korban berdarah tangan-tangan dia bisa mengaku Islam, dia bisa mengaku Kristen, dia bisa mengaku Buddha, dia bisa mengaku Hindu. Tidak mungkinlah Ustadz melanggar hukum negara, sedangkan hukum Allah saja dia taati, apalagi hukum negara yang ringan-ringan begini. Nggak masuk akal. Allahu Akbar. Makanya nggak benar itu kalau ada tuduhan Ustadz melanggar hukum, Ustadz melakukan tindak pidana, apalagi keturunan Nabi. Habib, Mike pun mati-mati begini, lama-lama ku banting ini. Lapor katanya. Urusan agama begini jangan pakai lapor. Ya. Urusan agama begini cara lapornya lapor ke Tuhan. Kalau orang Kristen kurang senang sama saya, lapor kepada Tuhan. Assalamualaikum sus. Salam. Ada apa? Itu Yahya itu kurang ajar betul, coba dia dihukum, bolak-balikan mobilnya, masukkan ke jurang. Saya sering lewati jurang. Kafir yang masuk Islam, ini tuh ribut seluruh dunia. Ini karena pengaruhnya luar biasa. Orang-orang yang punya kemampuan di atas rata-rata. Makanya saya nggak pernah tanggapi yang begini-gini. Nggak pernah saya tanggapi. Karena menurut saya urusan agama begini, urusan vertikal, bukan urusan horizontal. Urus aja, maksud saya pemerintah ini urus saja ekonomi Indonesia ini yang lagi resesi. Sudah minus sampai 2,sekian% ekonomi. Dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.